Harganya saat ini bisa mencapai 2 US dollar per ekornya atau hampir 30 ribuan rupiah. Indonesia berada di peringkat 4 sebagai eksportir terbesarnya pada tahun 2020 dengan persentase supply 7,72% untuk kebutuhan dunia. Dan perkiraan nilainya mencapai 4,76 juta US dollar atau kisaran 71 miliar rupiah. Selamat datang di Hewan Populer Proses. Hari ini mari belajar soal budidaya dan pengolahan siput. Ada sejumlah alasan kenapa siput ini dibudidayakan. Mereka bisa diekspor dalam keadaan hidup dengan masa simpan 2 hingga 6 bulan, tahan terhadap berbagai jenis penyakit, dan cenderung mudah diternakan, serta hasil panennya itu cukup besar. Namun bukan berarti itu sepenuhnya mudah untuk dilakukan. Karena dari segi jenis saja tidak sembarang siput yang bisa dibudidayakan. Spesies yang paling populer dalam bisnis ini adalah Helix pomatia atau Cornu aspersa. Alasannya simpel, meski bukan asli Indonesia, mereka ini mudah diolah jadi makanan karena ukurannya. Rasanya enak, serta mampu beradaptasi dalam segala jenis iklim. Nah, praktis, karena cukup lumrah sebagai hewan budidaya, kamu tidak akan kewalahan mendapatkan keduanya jika pengen mulai bisnis. Karena dari indukan, telur sampai bayinya itu udah dijual dan bisa didapatkan dengan mudah lewat situs belanja daring atau luring. Hanya saja, sama seperti kebanyakan bisnis, budidaya siput adalah investasi yang butuh waktu sampai bisa benar-benar profit. Karena saat pertama kali mulai aja, mereka ini nggak bisa langsung diternakan ya, tapi harus dibiarkan hibernasi dulu alias jadi putri tidur selama 3 bulan tepat, tidak kurang ataupun lebih. Jadi selama tidur panjangnya itu, ada baiknya setiap waktu yang senggang dimanfaatkan untuk membangun rumah alias kandang untuk mereka tempati selama masa perawatan. Kamu bisa memilih dari 3 jenis yang paling umum digunakan. Pertama, model ruang terbuka. Ini adalah lingkup peternakan yang cukup efektif untuk budidaya siput monokultur atau skala besar. Bentuknya itu persegi panjang dan ideal di atas tanah luas. Sebab butuh banyak alat pendukung, mulai dari sejumlah balok kayu yang menampung beberapa siput untuk tiap klaster. Kayak perumahan aja ya. Lalu ada pagar tinggi yang mengelilingi peternakan untuk mencegah mereka kabur. Hingga jaringan drainase paralon yang berfungsi sebagai area perlindungan. Kalau kamu mau fokus mengontrol kepadatan peternakan, maka jenis kandang inilah yang paling cocok. Tapi kekurangannya karena cakupan area yang lebih luas, maka biaya perawatan dan pengawasan jelas jadi lebih besar. Makanya ada model alternatif dari peternakan ruang terbuka, yaitu model semi terbuka. Ini cocok untuk mereka yang punya lahan sempit karena bisa sekalian dipadukan dengan perkebunan. Jadi nih selain beternak siput, kita juga bisa menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Kekurangannya sih jelas. Kondisi lahan yang sempit akan memberikan hasil yang lebih sedikit dan model ruang terbuka seperti sebelumnya membuat faktor penunjang seperti suhu dan pencahayaan jadi sulit diatur. Ceritanya mungkin baru berbeda nih kalau model peternakan yang digunakan adalah dalam ruangan. Alasannya mudah dimengerti. Berbagai faktor seperti pencahayaan, keamanan, suhu, kelembapan, hingga pengawasan, semuanya mudah dikontrol dengan model ini. Kurangnya itu hanya satu, tidak ada yang natural, yang berarti butuh lebih banyak peralatan untuk meniru setiap kondisi alam. Oke, sebenarnya ada banyak faktor sih di luar kondisi alam yang jadi penentu kesuksesan ternak siput. Kepadatan penghuni adalah salah satunya. Makanya tadi ada model peternakan luar ruangan. Hitung-hitungannya dalam 1 meter persegi tidak boleh dihuni oleh lebih dari 8 ekor siput, tapi ada juga yang punya teori kalau 2-4 ekor aja udah cukup untuk luasan segitu. Dan itu masih bukan satu-satunya faktor penentu. Peternak siput juga harus memperhatikan makanan. Memang hewan ini bisa makan hampir semua jenis tanaman, kecuali tumbuhan yang punya pertahanan kimia. Tapi tetap aja, kalau mau pertumbuhannya optimal, pola makan mereka tetap harus diatur dari segi waktu dan komposisi menu. Dalam peternakan skala besar biasanya siput ini diberi makan dengan menu diet berupa dedak gandum 20% dan 80%-nya selebihnya itu adalah sayuran. Oh, ini berlangsung sejak bulan April
dan berhenti pertengahan Juni sampai musim kawin tiba. Lalu lanjut lagi deh saat siput mulai bertelur. Namun itu bukan waktu pasti sih, karena masa kawin dan bertelur ini bisa berbeda-beda tergantung kondisi iklimnya. Siput yang paling ideal diternakan dalam wilayah beriklim ringan dengan suhu antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Dan tingkat kelembapan yang berkisar di rentang 75% hingga 95%. Kalau konteksnya dalam ruangan, di mana suhu bisa diatur 21 derajat Celcius sudah paling optimal. Tapi itu butuh pengawasan, karena kalau turun di bawah 7 derajat Celcius, siput bakal hibernasi. Di bawah 12 derajat Celcius, mereka mulai malas. Dan di bawah 10 derajat Celcius, pertumbuhan akan berhenti. Mereka ini sebenarnya masih bisa berkembang biak di atas suhu 27 derajat Celcius. Hanya saja, ada syarat khusus seperti kelembapan yang terjaga. Oh iya, tanah juga berperan penting dalam pertumbuhan siput, karena hewan mungil ini menggali dan menelannya sebagai tambahan nutrisi. Tanpa itu ya, cangkang mereka akan rapuh, meski semua kandungan gizi dari makanan telah terpenuhi. Tentu, siput tidak mengonsumsi sembarang tanah ya, mesti ada kandungan kalsium dan magnesium yang berasal dari bahan organik. Standar pH-nya di kisaran angka 7 dan tidak boleh terlalu berpasir atau keras. Lalu, selain tanah, kebersihan juga berperan penting, karena meski siput masuk golongan yang tahan terhadap penyakit, populasi lingkungan yang padat bisa membuat mereka jadi rentan. Apalagi kalau makanan yang membusuk dibiarkan tetap di dalam kandangnya. Makanya untuk menjaga kebersihan, biasanya peternak menaruh cacing tanah untuk mengurangi sisa makanan, dan di saat bersamaan mengatur kepadatan ruangan. Nah, kalau semua faktor barusan bisa kamu penuhi selama masa perawatan, bisa dipastikan tingkat keberhasilan dalam perkawinan akan meningkat lebih tinggi, bahkan jika siput dibiarkan kawin tanpa campur tangan dari peternak. Dan bukan cuma dalam urusan perkawinan, itu juga akan mempengaruhi jumlah telur yang mereka produksi. Semakin banyak syarat yang terpenuhi, maka makin banyak juga telur yang dihasilkan. Dan itu artinya ada banyak wadah juga yang mesti disediakan untuk proses pembibitan atau inkubasi. Ya, pemisahan semacam itu memang dibutuhkan. Siput bukan jenis orang tua yang cocok jadi panutan, karena mereka ini sangat mungkin memangsa telurnya sendiri. Tapi nggak usah khawatir, pemisahan hanya butuh waktu sekitar 6 minggu, sampai semua telur ini menetas, dan berubah jadi siput muda yang dipiara terpisah dari para orang tua. Tujuannya bukan lagi untuk menghindari kanibalisme. Ini lebih kepada membiarkan siput dengan ukuran yang setara tumbuh bersama untuk mengoptimalkan perkembangan mereka. Nah, selain karena porsi makanan dan kebutuhan makanannya yang sejenis, siput muda ini memang harus dipisahkan supaya bisa ketahuan sejauh mana sih mereka harus digemukkan untuk mencapai tujuan berat komersial. Standarnya sih bisa beda-beda tergantung jenis siput, tapi ukuran paling umum yang diambil biasanya di atas 8 gram atau mungkin lebih besar. Siput yang memenuhi syarat ini akan dipanen 95% untuk penjualan dari seluruh populasi. Sedangkan 5% sisanya dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi, umumnya akan disimpan sebagai indukan untuk periode pembiakan selanjutnya. Nah, siput yang dijual biasanya akan dikirim dalam kondisi hidup ke berbagai negara yang tercatat mengonsumsi hewan ini dalam jumlah yang besar. 5 di antaranya menurut laporan pasar terbaru adalah Spanyol dengan angka konsumsi 16.500 ton, lalu Maroko 6.000 ton, Prancis 5.300 ton, dan Italia 2.100 ton. Biasanya bagian yang dikonsumsi dari hewan mungil ini hanya dagingnya sih, karena punya rasa yang unik dan beberapa keunggulan lain seperti kandungan lemak dan kalori yang rendah, serta dapat jadi sumber selenium untuk penderita beberapa jenis anemia. Hanya saja terlepas dari rasa dan kandungan, cara pengolahannya itu dikit ribet nih. Mereka mesti benar-benar dibersihkan karena sebelumnya hidup di tanah. Bukan hanya menggunakan air, tapi harus diberi makan tepung juga selama beberapa hari untuk mengganti isi saluran pencernaannya. Lalu tidak berhenti sampai di situ. Begitu masa pembersihan selesai, mereka harus dibilas dengan benar sampai lendirnya hilang menggunakan air garam. Baru deh setelah itu bisa dimasak sesuai selera. Biasanya sih kalau dalam pengolahan skala industri, daging udah dijual dalam keadaan terpisah dari cangkang. Lalu bentuknya
dibuat mirip sama ikan. Ini sebenarnya dilakukan supaya proses makannya nggak terlalu ribet lagi sih. Tapi tetap aja ada yang lebih memilih makan telur mereka. Karena selain punya rasa yang kuat saat dikonsumsi seperti kaviar, kandungan gizinya akan tetap sama meski dalam jumlah yang lebih sedikit. Oh iya, siput juga nggak selalu berakhir sebagai makanan, karena beberapa bagian tubuhnya yang lain masih punya manfaat. Cangkang dan lendir misalnya, ini bagus untuk kesehatan kulit. Makanya di beberapa pabrik, bagian ini akan diekstrak untuk diolah jadi kosmetik.